Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat untuk melanjutkan pelajaran serta nikmat melanjutkan kehidupan untuk mencari amalan di atas dunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman berpengetahuan penuh kebenaran sekarang ini. Baiklah, pada video singkat saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsiran surah Yunus ayat 5 dan surah Al-Isra ayat 12 dan kaitannya dengan konteks pendidikan dan saat sekarang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Sadaqallahul Azim. Terjemahan surah Yunus ayat 5. Pertama, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Adapun terjemahan surah Al-Isra ayat 12. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhan dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan segalanya dan segala sesuatu telah kami terangkan secara jelas. Maha benar atas segala firman. Adapun asbabun nuzul surah Yunus ayat 5 dari beberapa sumber dan referensi dikatakan surah Yunus ayat 5 tidaklah memiliki asbabun nuzul yang khusus. Akan tetapi ayat ini merupakan sebuah penjelasan umum mengenai tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta yang ditujukan untuk seluruh manusia, bukan terkait dengan suatu peristiwa seperti beberapa surah khusus lain, ayat-ayat khusus lain. Ayat ini menjelaskan
bahwa Allah lah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan bercahaya, dan menetapkan orbit-orbit mereka, sehingga manusia dapat mengetahui bilangan tahun dan waktu. Begitupun dengan surah Al-Isra ayat 12 dikatakan tidak ada peristiwa khusus apa alasan turunnya ayat ini. Tetapi ayat ini lebih menerangkan ataupun penjelasan umum mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya terjelaskan bagaimana menjelaskan tentang silih bergantinya siang dan malam. Ayat ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pergantian waktu tersebut sebagai tanda kekuasaan Allah dan untuk kemaslahatan manusia, seperti untuk mencari rezeki, mengatur waktu, dan menghitung tahun. Adapun kandungan yang dapat kita ambil dari tafsiran surah Yunus dan Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12. Yang pertama itu ketahuan dan sains. Orang-orang yang mengejar sains harus memiliki ketahuan terlebih dahulu. Sebab ya, saling melengkapi dan saling menyeimbangkan. Sebagaimana kita ketahui, sains tidak memiliki batasan, bahkan dapat mengutarakan logika kita. Dan kita sudah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa saja ilmu pengetahuan, termasuk dan yang paling utama adalah sains yang dibahas di dalam Al-Quran. Pikiran manusia dapat rusak apabila hanya mengejar sains, tetapi tidak diseimbangkan dengan ketauhidan. Pikiran dapat rusak dan melenceng, sehingga bisa menyebabkan kafir dan ateis dan tidak mengakui apapun. Sehingga dari itu kita dapat simpulkan, jika segala sesuatu ilmu pengetahuan apapun ataupun sains itu, jika diawali dengan tauhid, maka pikiran akan tetap terjaga. Hal ini dapat dikatakan karena banyak orang-orang sekarang yang berfokus mengejar ilmu pengetahuan, tetapi tidak diiringi dengan ketauhidan, maka ia memiliki pikiran yang bercabang, pikiran yang gila, dan bahkan membuat orang tersebut menjadi gila. Yang kedua yaitu pendidikan epistemologi ilmu ataupun dasar-dasar ilmu. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwa segala macam ilmu dia dasari dari dalam Al-Quran. Yang paling mudahnya, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana manusia itu berproses diciptakan, dan ilmu pengetahuan atau sains baru dapat mengetahuinya setelah sekian abad setelah Al-Quran diturunkan. Segala sesuatu berasal dari Al-Quran dan dikembangkan oleh manusia. Al-Quran dikembangkan oleh dan sebagai di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan pertama kali dikembangkan oleh Nabi Idris jauh sebelum ilmu pengetahuan sekarang ini diketahui. Poin ketiga yang dapat kita ambil yaitu tentang keseimbangan hidup. Sebagaimana Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran dan juga beberapa riwayat dari Nabi, bahwa manusia itu dalam sehari dibagi menjadi 3 waktunya, yaitu waktu untuk beribadah, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk bekerja. Di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan bahwa hidup harus dapat diseimbangkan. Karena jika tidak, akan membuat diri sendiri kesusahan. Sebagaimana yang adalah, jika kita tidak dapat menjaga keseimbangan hidup, contoh paling mudahnya yaitu korupsi. Di mana korupsi kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang korupsi hanya berfokus kepada mencari kerja, tetapi tidak ketaatannya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah secara rinci dan dijelaskan juga oleh Nabi di dalam beberapa riwayatnya, bahwa manusia itu harus memiliki sepertiga hidup waktunya dalam sehari untuk beribadah. Sedangkan orang yang tidak memiliki keseimbangan tersebut, maka akan melakukan apa saja untuk melepaskan keinginannya. Poin yang keempat dapat kita ambil yaitu etos kerja dan kemandirian. Semangat kerja haruslah tinggi dengan cara kompak dan bersama. Dengan etos kerja yang tinggi dan kemandirian dapat membuat hidup terasa lebih menarik dan penuh warna. Ini dapat sehingga menurut penjelasan itu yaitu ada ayat yang tersebut, seorang orang
yang memiliki semangat kerja akan memudahkan untuk segala sesuatu urusannya. Tetapi kembali ke penjelasan sebelumnya, memiliki atas kerjaan tinggi tetapi tidak memiliki keseimbangan waktu untuk beribadah dan lain-lainnya akan merusak segala sesuatunya. Sehingga segala sesuatu harus diseimbangkan. Poin terakhir yang dapat kita ambil yaitu tentang pengelolaan waktu. Dengan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Poin terakhir dapat kita ambil yaitu tentang pengelolaan waktu. Dengan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya akan membuat hidup terarah dan tidak terbuang-buang secara percuma-cuma dan dapat memenuhi kebutuhan yang 3 tadi, yaitu istirahat, bekerja, dan beribadah. Di dalam Allah selalu menekankan dan Rasulullah selalu menekankan bahwa hidup itu harus penuh ketiga tersebut. Karena jika kurang saja satu, jika kita kekurangan istirahat, maka sewaktu bekerja dan beribadah kita akan terganggu. Jika kita melupakan untuk beribadah, maka seperti tadi kita tidak memiliki batasan dalam melakukan sesuatu, dan banyaknya terjadi korupsi saat sekarang ini bisa jadi karena ia tidak beribadah selalu. Dan jika kita tidak melakukan pekerjaan hanya berfokus kepada istirahat dan beribadah, maka bagaimana kita hidup di dunia saat ini? Dari sini tidak mungkin hanya sekedar meminta-minta. Dan Allah telah menjelaskan tentang bahwa waktu siang adalah waktunya bekerja, waktu malam adalah waktunya istirahat, dan di antara keduanya harus ada waktu untuk beribadah. Karena dengan itulah maka kenikmatan di atas dunia akan diraih dengan sempurna. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video yang saya klik ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu peserta tugas tafsir terbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulhaldi MAG dan Bapak Edwin Cherry MAG. Nah, jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan ataupun kesalahan pendapat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.